Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Yusliani dengan NPM 215060067 dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai ketahanan nasional dan juga bela negara untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mengetahui nih lebih lanjut mengenai ketahanan nasional dan juga bela negara, kita harus mengetahui dulu nih pengertian dari ketahanan nasional dan juga bela negaranya itu sendiri. Nah, yang pertama ada pengertian ketahanan nasional. Nah, secara etimologi berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan juga tidak mengenal menyerah. Nah, ketahanan ini memiliki makna gitu ya, mampu, tahan, dan juga kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan juga ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politiknya. Nah, bangsa dalam pengertian politik ini adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara, sehingga ketahanan nasional ini secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Nah, tadi kan secara etimologi, sekarang secara terminologinya. Nah, berdasarkan dari Basri tahun 2002, bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai kondisi. Nah, disingkat ketahanan nasional ini sebagai TANAS ya. Nah, TANAS ini sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Lalu yang kedua sebagai doktrin. TANAS ini sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan juga kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Yang ketiga, sebagai metode. TANAS ini sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang berarti integral, komprehensif menggunakan ajaran Astagatra. Nah, Astagatra ini adalah 8 aspek unsur yang mencakup geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan juga pertahanan dan keamanan atau HAKAM. Nah, ketahanan nasional ini atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Nah, ketahanan ini sebuah bangsa pada dasarnya itu dibutuhkan guna untuk menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan ini baik dalam rangka pertahanan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dengan demikian, ketahanan bangsa ini merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut gitu. Nah, konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional disingkat menjadi TANAS tadi. Nah, ketahanan nasional ini merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi kedaulatan dan juga ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan juga gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Nah, persatuan dan kesatuan juga merupakan perpaduan yang sangat erat gitu untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah salah satu negara yang kaya gitu, yang kaya akan budaya, suku, agama, bahasa dan juga yang lainnya gitu. Maka dari itu persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu gitu. Sedangkan kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh.
Sehingga kesatuan itu erat hubungannya dengan keutuhan ketahanan nasional. Pada hakikatnya adalah suatu konsepsi dalam pengaturan dan juga penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, suatu bangsa harus memiliki kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keulatan, dan inilah yang dinamakan ketahanan nasional. Nah, upaya penyelenggaraan ketahanan nasionalnya ini tuh dapat diwujudkan dengan bela negara. Nah, sekarang pengertian bela negara. Istilah dari bela negara ini dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara ini berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara gitu. Dalam buku Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh MPR tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini tuh dimaksudkan untuk memperteguh gitu konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yaitu upaya bela negara bukan hanya memonopoli TNI gitu, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara ini berkaitan dengan militer gitu atau militerisme gitu. Dan seolah-olah kewajiban yang ditanggung ini untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia saja, bukan seperti itu gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara ini merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang ada di Indonesia gitu. Nah, sekarang apa nih alasannya diperlukan ketahanan nasional dan bela negara ini? Nah, contohnya ini kita dapat berkaca dengan memperhatikan gambar yang berikut ini. Nah, ini tuh kasus hancurnya negara Yugoslavia yang kini sudah terpecah nih menjadi beberapa negara baru, yaitu seperti Bosnia, Herzegovina, lalu Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan juga Montenegro. Nah, hal ini itu dipicu oleh dua hal, yang itu wafatnya pemimpin negara tersebut dan juga bubarnya Uni Soviet. Nah, apa sih yang menyebabkan kehancuran negara Yugoslavia ini? Nah, jawabannya tuh hanya sederhana banget, karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasionalnya di negara Yugoslavia ini, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Jadi di sini tidak adanya ketahanan nasional gitu, ketahanan nasional dan bela negara di negara ini tuh tidak kuat gitu. Nah, dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Nah, sebagaimana yang tadi sudah diuraikan, maka ketahanan nasional ini memiliki banyak dimensi ataupun aspek serta adanya ketahanan nasional yang berlapis. Jadi, ada beberapa alasan gitu mengapa ketahanan nasional atau bela negara ini perlu diadakan gitu di negara kita. Yang pertama ada inti ketahanan nasional ini nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya itu semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Nah, kegiatan pembelaan negara ini pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Nah, bela negara ini adalah sikapnya dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan juga berlanjut yang dilandasi oleh kecintaannya pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga adalah bela negara ini mencakup bela negara secara fisik ataupun militer dan bela negara ini secara non-fisik atau near militer dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, setiap warga negara ini berhak untuk dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, sekarang ada fungsinya nih dari bela negara ini. Apa sih fungsinya? Yang pertama yaitu bela negara ini secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar maupun dari agresi gitu. Nah, bela negara secara non-fisik adalah upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan juga bernegara, menanamkan kecintaannya terhadap tanah air. Nah, salah satunya itu diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak gitu, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya.
Nah, sekarang kita akan menggali nih sumber historis, sosiologis, dan juga politik tentang ketahanan nasional bangsa dari bela negara ini. Nah, ada 3 perkembangan nih konsepsi ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional konsepsi tahun 1968 yang berisikan bahwa ketahanan nasional ini adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik dari datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung yang mau langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan juga bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada ketahanan nasional konsepsi 1969 yang lahir dari istilahnya ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir ada ketahanan nasional konsepsi 1972 yang dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan juga gangguan baik datang dari luar maupun dari dalam gitu, yang tadi sudah dijelaskan untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Nah, di sini kita akan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan juga bela negara. Nah, konsep ketahanan nasional ini kita terbukti itu mampu menangkal berbagai bentuk ancaman seperti ancaman komunisme pada tahun 1965 dan juga krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 dan sampai tahun 1998. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang gitu ya, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, lalu ada perkembangan juga dan dinamika yang terus menerus gitu. Nah, lalu selanjutnya ada esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Nah, terdapat hubungan nih antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara ini merupakan perwujudan warga negara dalam upaya pertahanan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara ini dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara tadi. Pada uraian sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai bela negara secara fisik maupun non fisik gitu ya. Nah, di sini bela negara secara fisik contohnya itu seperti menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik ini dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan juga pelatihan dasar kemiliteran. Nah, lalu ada bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan sebagai bentuk yang pertama. Di sekolah nih kita dapat mengikuti upacara bendera dengan khidmat, lalu mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun dengan non-formal. Lalu mempelajari sejarah gitu, perjuangan pahlawan kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Lalu melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai berbagai perbedaan pendapat dan juga tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Lalu berprestasi untuk mengharumkan bangsa Indonesia, pengabdian dan tulus kepada lingkungan sekitar dan juga menanamkan, memelihara, menjaga dan juga melestarikan serta pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Lalu aktif bersosialisasi di tengah masyarakat, memperkenalkan wisata lokal kepada dunia dan juga seluruh masyarakat, lalu menggunakan produk dalam negeri, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir tuh bisa mewujudkan bela negara di Indonesia gitu. Nah, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal gitu pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Seperti contohnya ada LGBT juga itu sudah melenceng gitu ya. Nah, maka dari itu di sini perlu adanya kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat. Lalu ada juga membayar pajak dan retribusi
tempat waktu yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Nah, coba kita perhatikan nih gambar yang berikut ini. Nah, ini tuh adalah salah satu gambar keikutsertaan kita dalam bela negara, yaitu melakukan pemilu atau pemilihan umum. Nah, salah satu upaya bela negara ini dapat kita lakukan juga dengan cara mengikuti pemilihan umum dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin kita baik legislatif maupun eksekutif di Indonesia gitu. Nah, peran pemuda ini dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bangsa, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Pada gerakan muda harus diberikan pemahaman nih bahwa memberikan hak suara dalam pemilu ini sangatlah penting gitu. Sebagai hak suara ini mereka yang menentukan pemimpin sebagai penentu kebijakan yang nantinya kebijakan itu berdampak pada mereka sendiri, berdampak juga pada ketahanan nasional dan juga bela negara kita. Nah, kontribusi pemuda ini dalam melaksanakan pesta demokrasi atau melaksanakan demokrasi yang sehat dalam setiap pemilu ini sangatlah diperlukan. Namun sayangnya itu banyak pemuda-pemuda ataupun masyarakat di Indonesia yang sangat ini acuh tak acuh gitu terhadap politik. Mereka ini menilai bahwa politik ini cenderung berstigma buruk gitu. Terlebih banyaknya berita-berita dari media yang menyebutkan bahwa banyaknya kasus penyelewengan wewenang dari oleh oknum-oknum politik gitu. Nah, maka dari itu sudah saatnya generasi muda turun tangan dan aktif dalam pemilu dan juga bela negara. Hilangkan sikap apatis politik, mari kita wujudkan sikap bela negara kita demi ketahanan nasional bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.